Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tematika subtematika perubahan wujud benda. Sebelum kita memulai, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita harapkan nanti dapat menjadi manfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anakku, silahkan dibuka bukunya halaman 119. Subtematika perubahan wujud benda. Nah, ini ada gambar anak sedang menjemur pakaian. Nah, dan ada juga anaknya sedang makan es krim. Kira-kira apa ya ini? Tentang apa ya? Nah, mari kita baca teks di bawahnya. Kalian telah mengenal wujud benda, ada padat, cair, dan gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Tuhan. Marilah kita pelajari perubahan wujud di sekitarmu. Nah, pembelajaran 1 ini ya. Ayo membaca. Yang pertama, mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air. Bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa coklat meleleh? Karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Nah ini. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa saja? Apakah yang dimaksud mencair? Nah, silakan dijawab sendiri. 2. Pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? 3. Berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. 4. Pada wacana di atas, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Nah, silakan dijawab semua. Ayo membaca. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk memahami ini, lakukan percobaan berikut. Nah, bahan dan alat: 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral. Terus kemudian es batu, coklat, kapur, dan mentega. Ini gambarnya. Nah, gelas plastik, es batu, mentega, coklat, terus kapur. Langkah-langkah percobaan. 1. Masukkan setiap benda ke dalam gelas. 1 gelas diisi dengan 1 benda. Nah ini ya. 2. Letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka. Ruangan yang terbuka yang terkena cahaya matahari langsung diamankan selama 15 menit. Coba perhatikan apa yang akan terjadi. Jadi semua benda-benda tersebut dimasukkan ke dalam gelas dan kemudian dipanaskan, ditunggu sampai 15 menit. Kira-kira apa yang terjadi? Kalian akan mengetahui setelah melakukan percobaan. Percobaan bisa dilakukan di rumah masing-masing. Nah, ini gambar matahari, ini gelas yang tadi. Tuliskan hasil pengamatanmu di bawah ini. Nah ini. Nah, silakan nanti di rumah mencoba sendiri agar mengetahui kira-kira bisakah benda-benda tersebut berubah bentuk. Hasil pengamatanmu, kesimpulanmu bagaimana? Decision sendiri. Informasi penting: es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Nah ini es kemudian mencair.
Ayo mengamati, apakah kamu menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Nah, ini ada ukuran coklat 100 gram. Nah, ada yang 60 dan 70. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan menyeranyakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Terus kemudian bahan-bahannya. Bahan-bahan 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Bahannya dicampur menjadi satu ya. Nah, ini dibaca sendiri dah. Ini ada gambarnya. Nah, kemudian tuliskan satu baku yang digunakan pada resep di atas. Satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan pada kolom berikut. Satuan yang digunakan pada resep ada yang tidak baku. Dapatkah kamu menemukannya? Tuliskan pada kolom berikut. Ada satuan baku dan tidak baku seperti dulu. Apa saja? Cari sendiri. Selain kue coklat, Lani membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Nah, bacalah soal di bawah ini, tuliskan cara mendapatkan hasilnya. 1. Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? 1, 2, 3, ada 3 sirup, berapa ya? Nah, kalau 1 botolnya ada 600 gram, berarti 3 botol berapa? Beratnya berapa? Dijumlah sendiri. 2. Buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Nah, ini ada yang beratnya 20, ada yang beratnya kurang dari 40. Nah, berapa gram berat semua buah tersebut? 2B. Buah manakah yang timbangannya paling berat di antara dua tadi? Nah, yang mana? Ibu membeli 5 kilo gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memakan kue 3 kg. Memasak kue 3 kg. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kilo. Berapa kilo sisa gula pasir? Dijumlah sendiri. Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk mencampur es buah jeruk yang tersisa 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Saya ingatkan lagi, jika satuannya sama, itu berarti tinggal menjumlah ataupun mengurangi. Namun jika satuannya tidak sama, untuk menjawab soal harus disamakan terlebih dahulu. Melihat pertanyaan yang dimaksud itu apa. Kalau kilo diubah menjadi kilo, kalau gram diubah menjadi gram dahulu. 5. Untuk campuran es buahnya, Lani membeli 6 kantong leci. Setiap kantong beratnya 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli Lani? Nah, ya, ini sama. Insya Allah banyak yang sama itu satuannya. Jadi tidak perlu repot untuk mengubah. Ayo mengamati, di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah mikroskop. Nah, ini jika dilihat secara langsung tidak akan berwujud seperti ini salju itu. Karena ini dilihat dari mikroskop, maka dapat membentuk gambar-gambar seperti ini ya. Nah, ini ya. Namun jika tidak ya tidak bisa. Jika tidak dilihat dari mikroskop tidak akan bisa melihat wujud dari salju seperti ini. Dari gambar butiran salju terciptalah karya seni seperti berikut. Nah, ini bagus ya, membuat karya seni.
kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian hasilnya menjadi harmoni yang indah. Nah, ini ada percakapan anak-anak. Ada beragam warna. Di antaranya warna primer yaitu merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Dapatkah kamu menyebutkan warna lainnya? Nah, kemudian garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Bentuk juga dapat bermacam-macam. Di antaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Nah, mereka mempunyai pendapat masing-masing. Perhatikan gambar di halaman 129. Sebutkan garis bentuk dan warna yang kamu amati pada gambar. Nah, unsur karya garis hasil pengamatanmu ada apa saja? Nah, di halaman 129 misalkan garisnya ada lurus, melengkung, dan lain-lain seperti percakapan anak-anak tadi. Kemudian bentuknya apa? Kamu menjumpai apa saja? Entah itu bulat, kotak, dan lain-lain. Warna juga demikian, merah, kuning, ataupun yang lainnya. Itu bisa kamu tulis di sini setelah kamu mengamati halaman 129 yang atas tadi. Ayo mencoba-coba buat aneka bentuk garis. Kamu dapat mewarnai sehingga indah sekali. Nah, garis karena garis tadi ada bermacam-macam. Di sini silahkan membuat model garis sesuai dengan apa yang kamu sukai. Di sini ya, bagaimana ya? Entah diurutkan dengan kotak atau di mana, terserah, bebas ya. Kemudian kalau bisa diwarnai agar kelihatan indah. Untuk pembelajaran 2 besok aja ya. Nah, baiklah anak-anakku, mungkin hanya itu yang bisa Pak Wahab sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.